Halo everyone, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kebaikan dan kesehatan selalu menyertai kalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, tapi sebelum ke sana, kita akan sedikit membahas tentang komunikasi dalam kehidupan manusia. Nah, komunikasi ini sering terjadi antara di kehidupan nyata atau di lingkungan kerja, lapangan maupun di rumah gitu kan. Jadi komunikasi ini sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, bayangkan kalau tidak ada komunikasi, pasti kita hidup dengan kesalahpahaman. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan non-verbal di dunia kerja. Nah, komunikasi verbal di dunia kerja ini komunikasi yang sering terjadi di tempat kerja maupun di lingkungan kerja. Nah, yang pertama itu logikanya ketika perusahaan akan mengembangkan atau ekspansi terhadap perusahaan lainnya, pasti dong membutuhkan komunikasi yang sangat efektif antara karyawan, atasan dengan karyawan, karyawan dengan pelanggan dan yang lainnya. Nah, yang pertama, contoh komunikasi verbal di tempat kerja yang pertama itu rapat. Nah, kalian di sini pasti sering dong mengikuti rapat yang sangat lama maupun yang sangat singkat. Nah, di sana komunikasi akan terjadi ketika kalian berdiskusi tentang proyek yang akan kalian jalani, tentang ide-ide kalian, gagasan kalian. Nah, di sana komunikasi secara verbal itu terjadi. Nah, yang kedua itu ada presentasi. Nah, teman-teman di sini pasti kan pernah melakukan presentasi. Nah, presentasi di sini nanti bakal ada presenter yang akan menyampaikan materi melalui PPT maupun video. Nah, itu adalah bentuk komunikasi secara verbal. Nanti setelah presenter menyampaikan materi, nanti akan ada interaksi tanya jawab dari audiens ke pemateri. Nah, seperti itu. Itu adalah bentuk komunikasi verbal di tempat kerja. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi antar rekan kerja. Nah, teman-teman di sini kan pasti kalau misalkan jam istirahat itu pasti teman-teman bakal mampir ke coffee atau ke yang lainnya untuk melakukan atau berbincang sedikit mengenai kerja hari ini, apakah perasaan hari ini. Seperti itu. Nanti ketika dua orang atau lebih melakukan komunikasi, itu komunikasi verbal di tempat kerja. Nah, selanjutnya ada komunikasi nonverbal di tempat kerja. Nah, apa sih komunikasi nonverbal itu? Nah, komunikasi nonverbal ini sangat beda dengan yang verbal. Komunikasi nonverbal ini butuh waktu atau butuh unsur-unsur intrinsik untuk mendalami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, yang pertama itu ada ekspresi wajah. Nah, misalkan tersenyum. Seperti ini nih. Itu menggambarkan bahwa orang itu sangat bahagia di hari itu. Nah, kebalikannya ketika orang cemberut, itu mereka merasakan bahwa yang mereka alami itu tidak puas atau tidak bahagia. Nah, yang kedua ada kontak mata. Nah, kontak mata di sini ketika orang-orang berani atau orang-orang percaya diri, mereka akan menatap orang tersebut ketika ada yang memandangnya seperti ini. Dan yang kedua, ketika orang-orang yang tidak percaya diri atau kurang, mereka akan menundukkan pandangannya seperti ini. Nah, itu. Nah, yang ketiga ada gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh di sini mereka menggambarkan bahwa ada yang terjadi sesuatu dalam perasaan mereka, tapi mereka tidak melakukan komunikasi. Contohnya misalkan kayak gini. Ini menggambarkan contoh bahwa mereka tidak setuju dengan ide-ide pendapat rekan-rekannya. Nah, itulah beberapa contoh komunikasi verbal dan non-verbal yang kita bisa jumpai di setiap harinya, entah itu di lingkungan kerja, di rumah, di lapangan, dan di tempat yang lainnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.